Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pada kesempatan ini, kami akan membahas pasar persaingan tidak sempurna. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari saya, Kartika Putri Lestari dengan NIM 2311049, dan anggota kami lainnya ada Sally Agustin Permatasari dengan NIM 2311028, Indah Dewi Fortuna dengan NIM 2311042, Jingga Novelia Saputri dengan NIM 2311048, Marsain Kaharani dengan NIM 2311050. Mari kita mulai presentasi ini dengan harapan dapat memberikan pemahaman dan wawasan baru bagi kita semua. Pengertian pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna ialah kondisi ekonomi kapitalisme di mana terdapat satu atau beberapa penjual dan banyak pembeli. Harga ditentukan oleh penjual dan masyarakat hanya menerima harga tersebut. Dalam kondisi yang demikian, kehidupan masyarakat dirugikan oleh perilaku kaum kapitalis monopoli. Oleh sebab itu, pasar tidak sempurna seyogianya dikuasai oleh negara. Pasar persaingan tidak sempurna terdapat: yang pertama, pasar monopoli, yaitu pasar yang hanya terdapat satu penjual dan banyak pembeli. Penjual mutlak menentukan harga sehingga masyarakat dirugikan. Contoh Pertamina, PLN, dan PDAM. Yang kedua, pasar oligopoli, yaitu pasar yang terdapat beberapa penjual dan banyak pembeli. Beberapa penjual tersebut bersatu untuk menentukan harga, sehingga masyarakat dirugikan. Contoh beberapa pabrik semen bersepakat menentukan harga, maka rakyat dirugikan. Yang ketiga, pasar monopsoni, yaitu pasar yang hanya terdapat satu pembeli dan banyak penjual, sehingga penjual dirugikan karena pembeli menentukan harga. Contoh Bulog atau Badan Urusan Logistik menentukan harga gabah, maka banyak petani dirugikan. Yang keempat, pasar oligopsoni, yaitu pasar yang hanya terdapat beberapa pembeli dan banyak penjual, sehingga penjual dirugikan karena beberapa pembeli bersatu untuk menentukan harga. Contoh beberapa pabrik pengolahan kayu menentukan harga kayu gelondongan, maka penebang kayu dirugikan. 5. Pasar monopolistik, yaitu pasar yang terdapat banyak penjual produk sejenis dan banyak pembeli, misal rokok, sabun mandi, dan lain sebagainya. Pasar ini merupakan campuran dari pasar persaingan sempurna dan monopoli. Unsur persaingan sempurna dapat dilihat dari banyaknya penjual, sedangkan unsur monopoli dapat dilihat dari harga yang ditetapkan oleh produsen berbeda dengan produk sejenis lainnya. Baik, selanjutnya ada kurva permintaan dalam pasar persaingan tidak sempurna. Berdasarkan ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna, maka kurva permintaan dalam pasar tidak sempurna price atau P tidak sama dengan demand atau D, average revenue atau AR, dan marginal revenue atau MR. Ketiga unsur itu sama kecuali price atau P. Hal itu disebabkan karena dalam pasar tersebut produsen dapat menetapkan harga. Perubahan harga P dan permintaan atau H dapat dijadikan dalam tabel 12.1. Berikut ini tabel 12.1. Untuk keterangan tabel ini terdapat pada slide selanjutnya. Baik, untuk keterangan tabel 12.1 adalah MR adalah perubahan TR dibagi perubahan H. Angka MR sama dengan 10 adalah dari TR sama dengan 1000 dikurangi 0 dibagi H sama dengan 100 dikurangi 0. Angka 8,50 adalah dari TR sama dengan 3150 dikurangi 1000 sama dengan dibagi H 350 dikurangi 100 dan seterusnya. Dalam perhitungan tabel 12.2 dapat disajikan kurva permintaan dalam pasar persaingan tidak sempurna dalam gambar 12.1 di samping. Selanjutnya ada pasar monopoli. Pasar monopoli adalah pasar di mana harga pasar ditentukan oleh produsen atau penjual. Konsumen mengikuti harga yang ditetapkan oleh produsen. Contohnya adalah Pertamina dan PLN.
Walaupun perusahaan dapat menentukan harga, ia tetap berpedoman pada tingkat harga di mana marginal revenue atau MR dikurangi marginal cost atau MC sama dengan 0 atau marginal revenue sama dengan marginal cost. Pada titik pertemuan MR dan MC, perusahaan akan memperoleh laba maksimum. Memaksimumkan laba pada pasar monopoli. Dalam pasar monopoli, perusahaan monopoli seperti Pertamina dapat menentukan harga. Memaksimumkan keuntungan dapat dilakukan melalui pengendalian output dan input. Kurva laba dalam pasar monopoli dapat disajikan dalam gambar 12.2. Berikut adalah gambar 12.2 kurva laba dalam pasar monopoli. Keterangan gambar 12.2 perhitungan secara akuntansi. 1. Perusahaan monopoli akan memproduksi dan menjual produknya pada pertemuan MR dengan MC atau MR dikurangi MC sama dengan 0. Titik itu adalah pada 350 unit output pada harga kira-kira Rp6,75 dan rata biaya atau AC sama dengan Rp4,50, perusahaan akan memperoleh laba per unit Rp2,25. Jadi laba maksimum perusahaan sama dengan 350 kali Rp2,25 sama dengan Rp787,5. Yang kedua, jika perusahaan memproduksi dan menjual 300 unit, harga kira-kira Rp8 dan rata-rata biaya atau average cost sebesar Rp6. Perusahaan akan memperoleh laba per unit Rp2. Total laba 300 unit kali Rp2 sama dengan Rp600. Yang ketiga, jika perusahaan memproduksi dan menjual 400 unit, harga kira-kira Rp600 dan biaya rata-rata atau average cost sebesar Rp4,30. Laba per unit sebesar Rp1,70, jadi laba Rp680,4. Kesimpulannya, perusahaan harus memproduksi di mana MR dikurangi MC sama dengan 0 atau dalam gambar 12.2 pada 350 unit. Gambar 12.3 Kurva laba dalam pasar monopoli. Saya akan menjelaskan elemen-elemen pada kurva laba dalam pasar monopoli. Elemen-elemen pada sumbu. Sumbu vertikal Y dilabeli P atau C, price cost atau harga biaya. Ini mengukur harga per unit biaya rata-rata dan biaya marginal. Sumbu horizontal X dilabeli dengan H, kuantitas. Ini mengukur jumlah output yang diproduksi oleh perusahaan monopoli. 1. Temukan titik di mana kurva MR penerimaan marginal berpotongan dengan kurva MC biaya marginal. Ini adalah titik kunci untuk menentukan kuantitas yang memaksimalkan laba. 2. Tarik garis vertikal ke bawah dari titik MR sama dengan MC ke sumbu H, kuantitas. Ini adalah kuantitas optimum H optimum yang akan diproduksi monopolis. 3. Tarik garis vertikal ke atas dari H optimum hingga menyentuh kurva AR atau permintaan. Berikut adalah elemen-elemen dari kurva laba dalam pasar monopoli. Keterangan gambar 12.3, perusahaan harus menentukan harga optimum melalui fungsi permintaan menggunakan data historis, deret waktu, time series, kemudian mengandalkan estimasi permintaan dengan menggunakan regresi linear. Maksimum pasar monopoli melalui pengendalian output. Laba maksimum dapat dihitung melalui perhitungan MR sama dengan MC atau MR dikurangi MC sama dengan 0. Untuk memudahkan perhitungannya disajikan melalui data berikut ini. Berikut ini adalah tabel 12.2 data perusahaan.
Keterangan tabel 12.2. 1. Hi sama dengan demam dalam unit. PA sama dengan price A dalam rupiah. PC sama dengan price kompetitor dalam rupiah. PM pendapatan masyarakat dalam ribuan rupiah. TC sama dengan total cost dalam rupiah. 2. Karena ukurannya tidak seragam, maka data tersebut harus dilogkan. 3. TC sama dengan total cost pergerakan tidak linear, maka Hi atau demandnya dihitung dengan persamaan kubik. 4. Setelah dilogkan, dapat disajikan dalam tabel 12.3. Ini tabel 12.3. Data dilogkan dan Hi disajikan dengan persamaan kubik. Berikut ini cara mengetahui nilai Hi kuadrat 1, Hi kuadrat 2, Hi kuadrat 3 dari kolom 12.3. Sudah ada dalam tabel tersebut nilai Hi yang dipangkatkan. Artinya Hi adalah nilai dari kolom itu sendiri. Jadi Hi nilai dari kolom Hi yang dipangkatkan. Contohnya Hi pangkat 2, yaitu Hi kali Hi sama dengan Hi, dan seterusnya. Berikut ini saya akan mengambil contoh dari tabel 12.3 untuk tabel 1 periode 1, yaitu nilai Hi di sini adalah 110, maka Hi kuadrat 1 adalah 110. Hi kuadrat 2 sama dengan 110 kali 110 sama dengan 12.100. Hi kuadrat 3 110 kali 110 kali 110 sama dengan 1.331.000. Dan untuk mengetahui nilai Hi kuadrat 1, Hi kuadrat 2, dan Hi kuadrat 3 untuk periode 1 hingga 12 sebagai berikut. Berikut ini yaitu tabel 12.4, hubungan Hi dengan PA, PC, dan PM. Persamaan regresi Hi sama dengan 12,54 min 7,05 PA min 0,44 PC plus 0,54 PM. Jika estimasi PA periode 13 sama dengan 5, PC sama dengan 6,2, dan PM sama dengan 3090. Maka Hi periode 13 sama dengan 12,54 min 7,05 5 min 0,44 6,2 plus 0,54 3090 sama dengan 1643,162 dan dibulatkan menjadi 1643 unit. Kemudian dihitung harga hipotetik sebagai berikut. Hi periode 13 sama dengan 12,54 min 7,05 PA min 0,446,2 plus 0,54 3090 sama dengan 1678,147 min 7,05 PA dibulatkan menjadi 1678 min 7,05 PA. Hi sama dengan 1678 min 7,05 PA. 7,05 PA sama dengan 1678 min Hi. PA sama dengan 1678 per 7,05 min 1 per 7,05 Hi. PA sama dengan 238 min 0,14 Hi dalam kurung harga hipotetik. TR sama dengan total revenue sama dengan P is Hi dalam kurung 238 min 0,14 Hi. Hi sama dengan 238 Hi min 14 Hi pangkat 2. MR sama dengan marginal revenue sama dengan TR per Hi sama dengan 238 min 28 Hi. Dan ini merupakan tabel 12.5
yaitu hubungan TC dengan Xi. Persamaan regresi TC sama dengan min 22.51 plus 0 Xi pangkat 1 plus 0 Xi pangkat 2 plus 1,97 Xi pangkat 3. Persamaan regresi TC min 23 plus 0 Xi pangkat 1 plus 0 Xi pangkat 2 plus 2 Xi pangkat 3. TFC sama dengan total fixed cost sama dengan min 23. TVC sama dengan total variable cost sama dengan 0 Xi pangkat 1 plus 0 Xi pangkat 2 plus 2 Xi. MC sama dengan marginal cost sama dengan MR per Xi sama dengan 0 Xi plus 6 Xi pangkat 2. MR min MC sama dengan 238 min 28 Xi min 0 Xi plus 6 Xi pangkat 2, 238 min 28 Xi min 6 Xi pangkat 2. Persamaan ini diselesaikan dengan persamaan ABC untuk menentukan Xi optimum, kemudian untuk menghitung laba maksimum A sama dengan 6, B sama dengan min 28, dan C sama dengan 238. Laba pada Xi sama dengan 4,42 unit, TR sama dengan 238 Xi, min 14 Xi pangkat 2, titik 238 4,42 min 14 4,42 pangkat 2 sama dengan 1052 min 274 sama dengan 778. TC sama dengan min 23 plus 0 Xi pangkat 1 plus 0 Xi pangkat 2 plus 2 Xi pangkat 3. Min 23 4,42 plus 0 plus 2 4,42 pangkat 3 sama dengan min 23 plus 173 150. TR min TC sama dengan 778 min 150 sama dengan 628. Laba pada Xi sama dengan 4, TR sama dengan 238 Xi min 14 Xi, 238 dalam kurung 4 min 14 dalam kurung 4 pangkat 2 sama dengan 952 min 224 sama dengan 728. TC sama dengan min 23 plus 0 Xi pangkat 1 plus 0 Xi pangkat 2 plus 2 Xi pangkat 3. Min 23 plus 0 plus 2 dalam kurung 4 pangkat 3 sama dengan min 23 plus 128 sama dengan 151. TR min TC sama dengan 728 min 151 sama dengan 557. Laba pada Xi sama dengan 5. TR sama dengan 238 Xi sama dengan 14 Xi pangkat 2, titik 238 dalam kurung 5 min 14 dalam kurung 5 pangkat 2 sama dengan 1190 min 350 sama dengan 840. TC sama dengan min 23 plus 0 Xi pangkat 1 plus 0 Xi pangkat 2 plus 2 Xi pangkat 3. Min 23 plus 0 plus 2 dalam kurung 5 pangkat 3 sama dengan min 23 plus 250 sama dengan 227. TR TC sama dengan 840 min 227 sama dengan 613. Berdasarkan perhitungan di atas, laba maksimum pada Xi sama dengan 4,42 unit. Studi kasus PT ABX. Perusahaan memiliki data sebagai berikut. Xi sama dengan 40 plus O 5P O, O3P C plus O, 6Y, di mana P adalah harga PC, adalah price komplementer, dan Y adalah income masyarakat. Jika produk komplement Rp100 per unit dan pendapatan masyarakat Rp50 juta per tahun, TC 300 plus 30 Xi min 5 Xi 2 plus Xi 3 diminta untuk menghitung laba maksimum. Solusi kasus PT ABX. Permintaan produk.
Hi sama dengan 40 plus O,5P plus O,3 100 plus O,6 50. Hi sama dengan 40 min O5P min 3 plus 30. Hi 67 min O5P. O5P sama dengan 67 min Hiu. Pi sama dengan 67 per 5 min sama dengan 1 min O5 Hi sama dengan 134 min 2 Hi. TR sama dengan 134 min 2 Hi. TR sama dengan 134 Hi min 2 Hi kuadrat. MR TR atau Hi sama dengan 134 min 4 Hi. TC sama dengan 300 plus 30 Hi min 5 Hi kuadrat plus Hi, dimana TFC sama dengan 300 dan TVC 300 Hi min 5 Hi kuadrat plus Hi. AVC sama dengan 30 Hi min 5 Hi kuadrat plus Hi atau Hi. MC TC atau Hi, TVC Hi sama dengan 30 10 Hi plus 30 Hi kuadrat. Laba maksimum adalah MR atau sama dengan MC atau MR min MC sama dengan O134 min 4 Hi sama dengan 31 min 10 Hi plus 32 Hi kuadrat. 3 Hi kuadrat 6 Hi min 104 sama dengan 0. Persamaan ini dapat diselesaikan dengan rumus ABC sebagai berikut. X1 min 6 plus 36 per 6 min 7 X2 sama dengan 6 min 36 per 6 sama dengan 5. Jadi output optimum 7 unit. 1 P sama dengan 134 min 2 Hi. Jika Hi sama dengan 7 maka P sama dengan 134 min 2 dalam kurung 7 sama dengan 120. 2 efisi pada Hi optimum 7 sama dengan 30 min 10 dalam kurung 7 plus 3 dalam kurung 7 kuadrat sama dengan 30 min 70 plus 147 sama dengan 107. 3 laba maksimum sama dengan TR min TC dalam kurung 120 kali 7 min dalam kurung 300 plus 30 Hi min 5 Hi kuadrat plus Hi dalam kurung 120 kali 7 min 300 plus 30 dalam kurung 7 min 5 dalam kurung 7 kuadrat plus 7. 840 dalam kurung 300 plus 210 min 245 plus 343 sama dengan 840 min 608 sama dengan 232. Laba maksimum Rp232. Pembuktian bahwa produksi di atas 7 dan di bawah 7 unit laba perusahaan tidak maksimum. Jika yang diproduksi 8 maka laba sama dengan Rp228 dalam kurung 120 kali 8 300 plus 30 dalam kurung 8 min 5 dalam kurung 8
2 plus 8. 960 dalam kurung 30 plus 240 min 320 plus 512 sama dengan 228. Jika diproduksi 6 unit maka laba Rp204 dalam kurung 120 kali 6 dalam kurung 300 plus 30 dalam kurung 6 min 5 dalam kurung 6 2 plus 6 720 dalam kurung 300 plus 180 min 180 plus 216 sama dengan 204. Selanjutnya ada laba maksimum pasar monopoli melalui pengendalian input. Laba maksimum pasar monopoli melalui pengendalian input dalam hal ini adalah labor atau L, yaitu upah buruh per jam. Dalam menghitung laba, faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain harga atau H, upah buruh atau L, dan pendapatan masyarakat atau PM. Upah buruh atau L dinyatakan sebagai biaya variabel untuk memudahkan pemahaman laba maksimum melalui pengendalian input. Disajikan ilustrasi PT Jakarta Raya, upah Rp50 per jam. Pendapatan masyarakat atau PM Rp2 atau R 2 juta. Biaya tetap Rp1.000. Perusahaan memiliki data sebagai berikut. Terdapat tabel 12.6 data perusahaan sebagai berikut dengan catatan H sama dengan harga, L sama dengan labor atau jam kerja, PM sama dengan pendapatan masyarakat. Untuk menghitung laba maksimum, data tersebut harus dikonversikan dalam logaritma. Disajikan pada slide selanjutnya. Selanjutnya tabel 12.7 konversi tabel 12.6 ke logaritma. Data tersebut diolah dengan Excel, hasilnya adalah summary output, regression statistik, multiple R 0,83, R square 0,68, adjust S square 0,59, standar error 0,38, observation 10,00. ANOVA. Persamaan regresi Y sama dengan 5,25 ditambah 3,30X min 1,59X atau persamaan regresi ganda Y sama dengan A ditambah BX ditambah B, X di mana X1 sama dengan PM dan X1 sama dengan labor atau jam kerja buruh. Persamaan regresi sama dengan 5,25 1,59 LNH ditambah 3,30 LNPM dibulatkan menjadi persamaan regresi INH sama dengan 5 dikurangi 1,6 LNH ditambah 3,3 LNPM Gumus Heinterjem HPM pangkat 3 atau E adalah eksponensial. Rumusnya disajikan seperti di bawah ini. Hi sama dengan EH 6PM pangkat 3, Hi sama dengan 2,718285H 6PM pangkat 3, Hi sama dengan 148 HPM. Berikut ini rumus eksponensial. Saya akan membacakan secara singkat. E pangkat X sama dengan 1 plus 1 pangkat 1 per 1 faktorial hingga seterusnya, yaitu 1 pangkat 10 per 10 faktorial. Berikut ini perhitungan faktorial. Faktorial 1 hingga faktorial 10. Hasilnya faktorial 1 hingga 10 yaitu 3.628.800. E sama dengan 1
plus 1,71828 sama dengan 2,71828. Berikut ini rumus summary output. Regression statistik multiple R 0,36 R square 0,13 adjusted R square 0,02 standard error 0,60 observation 10,00. Berikut ini rumus ANOVA. Persamaan regresi sama dengan 2,04 plus 0,412 dibulatkan menjadi persamaan regresi ING sama dengan 2 plus 0,4 ini. Hi sama dengan E pangkat 2 L pangkat 0,4. Hi sama dengan 2,71828 pangkat 2 L pangkat 0,4 sama dengan Hi 7,4 L pangkat 0,4. Berikut ini rumus solusi PT Jakarta Raya. Jika PM Rp2 Hi sama dengan 148 H pangkat min 1,6 PM pangkat 3,3 Hi sama dengan 148 Hi pangkat min 1,6 PM 3,3. Hi sama dengan 148 Hi pangkat 1,6 2 pangkat 3,3. Hi sama dengan 148 H pangkat min 1,6 dalam kurung 2 pangkat 3,3. Hi sama dengan 148 H pangkat min 1,6 atau 2 pangkat 3,3. Hi sama dengan 148 pangkat min 1,6 dalam kurung 9,849 dibulatkan 9,85 pangkat 3,3, 9,85 pangkat 3,3 sama dengan 1898. Hi sama dengan 148 Hi pangkat 1,6 sama dengan 1898. 148 H pangkat min 1,6 sama dengan 1898, min Hi 1 per H pangkat min 1,6 sama dengan Hi per 1898. Hi pangkat 1,6 sama dengan 1898 per Hi. Hi pangkat 1,6 sama dengan 1898 Hi min 1. H sama dengan 1898 Hi pangkat 1 per 6,1 Hi pangkat 1 per 1,6 dibagi
min 1 per 1,6 sama dengan min 0,625. H sama dengan 1186 Hi pangkat min 0,625. Berikut ini total revenue harga X kuanti TR sama dengan 1186 Hi min 0,625 kali Hi TR 1186 Hi min 0,625 plus 1 TR sama dengan 1186 Hi pangkat 0,375 MR sama dengan delta TR per delta Hi sama dengan 0,375 dalam kurung 1186 Hi pangkat 0,375 min 1 sama dengan 445 Hi min 0,675. Fungsi produk Hi sama dengan 7,41 pangkat 0,4 dalam kurung MPL sama dengan delta Hi per delta L sama dengan 0,4 dalam kurung 7,4 L pangkat 04 min 1 MPL sama dengan 2,96 L pangkat min 0,6 MRPL sama dengan MR kali MPL sama dengan 445 Hi pangkat min 0,675 kali 2,96 L pangkat min 0,6 MRPL sama dengan 445 dalam kurung 29 liter pangkat min 0,675 plus min 0,6 MRPL sama dengan 445 2,9 L min 1,25 MRPL sama dengan 1317 L min 1,275 jika upah Rp 50 L min 1275 sama dengan 50 per 1317 L sama dengan 50 per 1317 pangkat 1 per min 1,275 L sama dengan 0,035 pangkat 0,784 L sama dengan 12,99 dibulatkan 13 dalam satuan ribu jam kerja. Output diproduksi Hi M7,4 L pangkat 0,4 sama dengan 7,4 kali 13 pangkat 0,4 Hi sama dengan 7,4 L pangkat 0,4 sama dengan 7,4 kali 2,79 Hi sama dengan 7,4 kali 2,79 sama dengan 20,646 unit dibulatkan menjadi 12 unit. Harga jual H sama dengan 1186 Hi pangkat min 0,625 sama dengan 1186
86 kali 21 min 0,25 H sama dengan 1186 kali 0,149 sama dengan 177. ARPL sama dengan P kali AP L sama dengan P kali H per L. ARP L sama dengan 177 2 per 13. ARP sama dengan 177 kali 1,62 sama dengan 287. Pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik ialah pasar banyak perusahaan yang memperkenalkan inovasi produk atau proses produksi yang dapat meningkatkan return on investment (ROI), return on equity (ROE), dan economic value added (EVA), atau laba ekonomi di atas para pesaingnya atau mereka mendapatkan laba di atas normal dalam jangka pendek. Contohnya di Indonesia adalah perusahaan otomotif Astra yang selalu menciptakan produk baru. Perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik adalah pembuat harga (price maker). Dalam jangka panjang, pesaing masuk dan mereka hanya memperoleh laba normal. Keputusan manajerial dilakukan produksi jika ARPL lebih dari MRPL. MRPL sama dengan MRPI sama dengan 1317L min 1275, MRPL sama dengan 1317 kali 13 pangkat 1275. MRPL sama dengan 1317 kali 0,04 sama dengan 52,68 dibulatkan menjadi 53 (287 lebih dari 53 dilakukan produksi karena ARPL lebih besar daripada MRPL. Laba maksimum pasar monopoli melalui pengendalian input. Laba sama dengan TR min TC atau TR min (TVC plus TFC). Laba P X H min WXL plus TFC. Laba 177 X 21 50 X 13 plus 1000. Laba sama dengan 3717 min 650 min 1000 sama dengan 2067. Jika upah 51 L pangkat min 1275 sama dengan 51 per 1317. L 51 per 1317 pangkat min 1 per 1275. L sama dengan 0,039. L sama dengan 12,72 dalam satuan ribu jam kerja. Output diproduksi H sama dengan 7,4 L pangkat 0,4, H sama dengan 7,4 L 0,4, H sama dengan 7,4 X 2,77 sama dengan 7 X 12,72 pangkat 0,4 sama dengan 7,4 X 2,77 sama dengan 20,49 unit dibulatkan menjadi 20 unit. Laba maksimum pasar monopoli melalui pengendalian input. Laba sama dengan TR min TC atau TR min (TVC plus TFC). Laba P X H min WXL plus TFC. Laba 177 kali 20 min 50 X 13 min 1000. Laba
3.540 min 650 min 1000 sama dengan 1.890. Jika upah 49, L pangkat min 1.275 sama dengan 49 per 1.317. L sama dengan 49 per 1.317 pangkat 1 per 1.275. L sama dengan 0,039 pangkat min 0,784. L sama dengan 12,72 dalam satuan ribu jam kerja. Output diproduksi H sama dengan 7,4 L pangkat 0,4, H sama dengan 7,4 L 0,4, H sama dengan 7,4 X 2,77 sama dengan 7,4 X 12,72 pangkat 0,4 sama dengan 7,4 X 2,77 sama dengan 20,49 unit dibulatkan menjadi 20 unit. Laba maksimum pasar monopoli melalui pengendalian input. Laba sama dengan TR min TC atau TR min dalam kurung TVC plus TFC. Laba PXQ min WXL plus TFC. Laba 177 X 20, 50 X 13 plus 1000. Laba 3.540 min 650 min 1000 sama dengan 1.890. Pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar sedikit perusahaan, sedikit pesaing, dan dilindungi oleh berbagai peraturan pemerintah untuk memproteksi perusahaan tersebut, sehingga dalam jangka panjang mampu mencapai laba ekonomi. Contohnya di Indonesia adalah pabrik semen. Perbedaan pasar persaingan monopolistik dengan pasar oligopoli. Perbedaan pasar persaingan monopolistik dengan pasar oligopoli dapat disajikan dalam tabel 12.8 di samping berikut ini. Pasar monopolistis menggambarkan struktur lingkungan pasar untuk banyak perusahaan. Pasar oligopoli menggambarkan pasar di antara sedikit perusahaan. Perbedaan antara persaingan monopolistis dan oligopoli. Persaingan monopolistis seperti pasar persaingan sempurna, yaitu konsumen membedakan ciri-ciri produk, misalnya mobil Avanza. Persaingan oligopoli seperti monopoli, yaitu konsumen membedakan harga, misalnya mobil Mercedes.